Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 12, MIPA semester genap. Pembicaraan kita masih pada senyawa turunan alkana atau senyawa karbon. Pada pertemuan ini kita akan membahas haloalkana atau alkil halida. Haloalkana atau alkil halogenida adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi X. X adalah golongan halogen, golongan 7A. Unsurnya adalah fluor, klor, brom, dan iod. Nah, sebenarnya ada astatin radioaktif sehingga tidak dibicarakan di sini. Haloalkana mempunyai rumus umum Rx ya. Jadi pada alkana RH-nya hanya digantikan oleh X. Sekarang tata nama alkana. Pada metana yang C-nya 1 hanya 4, salah satu atom hanya digantikan oleh halogen. Sehingga rumus umumnya menjadi CH3Cl. Namanya ada dua, yaitu haloalkana atau alkil halogenida. Alkananya C-nya 1, berarti metana. Cl-nya kloro, jadi kloro bukan klor ya, halo, klor. Tapi klornya di depan, berarti kloro metana. Nama lainnya adalah halogenida. Alkilnya tetap CH3 metil, halogenidanya berarti klorida. Sehingga namanya adalah metil klorida. Sekarang kalau dua atom H digantikan oleh dua atom Cl, jadi seperti ini. Sehingga rumus molekulnya adalah CH2Cl2. Berarti namanya adalah Cl-nya ada dua, ya, diklorometana. Seperti ini. Nama alkil halogenidnya berarti tetap metil, klornya ada dua, berarti metil diklorida. Sekarang kalau pada CH4 tadi hanya 3 atom digantikan oleh Cl. Sehingga rumus molekulnya menjadi CH-Cl3. Namanya berarti menjadi triklorometana atau metil triklorida. Sekarang kalau semua hanya diganti Cl, rumusnya adalah CCl4 atau tetraklorometana atau metil tetraklorida. Sekarang kalau ini CH3, CH3. Kemudian cabangnya Cl pada di tengah-tengah. Ya. Ini seperti aturan pada tata nama alkana. Cl-nya diberi nomor yang terdekat, berarti dari kiri nomor 2, dari kanan juga nomor 2. Nah, berarti namanya adalah 2-kloropropana. Karena ini bentuk T, atau namanya isopropil klorida. Sekarang harus seperti ini. C-nya yang lurus ada 4. Dan cabangnya ada Cl dan CH3. Ternyata sama dari kiri nomor 2, dari kanan juga nomor 2 cabangnya. Yang diutamakan adalah yang halogen. Jadi penomorannya dari kiri ya. 1, 2. 2 ada kloro dan 3 ada metil. Sehingga namanya adalah 2 kloro 3 metil butana. Karena ini rantai lurusnya adalah C-nya 4. Sekarang kalau cabangnya dari halogen yang bervariasi. Makanya ada aturannya, jika terdapat sejenis atom halogen, maka penomorannya dimulai pada unsur yang paling reaktif. Dari fluor dulu, baru klor, brom, dan iod. Berarti ini penomoran dari mana? Kiri atau kanan? Dari fluor yang reaktif. Oh, fluor itu sebelah kiri, berarti dari kiri. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Nah, 5, C-nya 5, berarti pentana. Pentana fluornya nomor 2, fluornya nomor 2. Bromnya nomor 3, iodnya nomor 4. Sehingga namanya adalah 2 fluoro, 2 kloro, 3 bromo, 4 iodopentana. Sekarang sifat-sifat haloalkana. Yang pertama kita bahas dulu sifat fisis haloalkana.
Haloalkana merupakan senyawa tidak berwarna, tidak berbau, dan suka larut dalam air. Adanya halogen yang terikat pada alkana menyebabkan terjadinya kepolaran ikatan, sehingga beberapa senyawa haloalkana bersifat polar dan larut dalam air. Kemudian yang tiga, berwujud gas pada suhu rendah, berwujud padat pada suhu tinggi. Untuk atom, jika untuk jumlah atom karbon yang sama, haloalkana mempunyai titik didih yang tinggi daripada alkana. Untuk jenis alkohol yang diikat, titik didihnya semakin tinggi dengan urutan F, Cl, Br, dan I. Contoh satu di sini CH3 ya. Kalau mengikat H berarti ini menjadi metana. Metana mengikat H ya, metil mengikat H berarti ini didihnya adalah 161. Kalau ini diikat F berarti tadi namanya apa? Klorometana min 78. Mengikat Cl klorometana min 24. Mengikat Br bromometana. Nah, kemudian 4 ya. Kemudian iodometana 43. Berarti semakin tadi apa? Jadi didihnya semakin tinggi. Semakin jenis halogennya semakin ke bawah, ini didihnya semakin tinggi. Sifat kimia halogen. Terjadi reaksi substitusi. Reaksi substitusi halogen dengan batu basa akan menghasilkan alkohol. Penggantian RX, X diganti oleh OH. ROH M berikat dengan X ya, penggantian. Contohnya pada CH3Cl plus AgOH membentuk CH3OH plus AgCl. Reaksi substitusi haloalkana dengan natrium etoksida alkanolat akan menghasilkan eter. Substitusi RX ya. Ini Na-nya menggantikan X, mengikat X, kemudian RO mengikat R atau ROR Sn plus NaE. Contohnya pada CH3Cl dengan C2H5ONa membentuk CH3O C2H5 plus NaCl. Jadi ini eternya ini adalah tadi natrium etoksida. Ini natrium etanolat. Ini menjadi eter berarti namanya ini etil metil eter. Reaksi eliminasi terhadap haloalkana dilakukan dengan reaksi basa kuat. Dalam alkohol suhu tinggi berlaku aturan Zaitsev, yaitu atom hidrogen yang terdapat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat hidrogen. Nah di sini nanti ini akan terjadi ikatan rangkap. Ini Zaitsev ini adalah kebalikan dari aturan Markovnikov. Dengan alkohol, contohnya adalah di sini. Ini kan sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Nah, yang hanya sedikit berarti yang tengah-tengah. Ini Cl-nya lepas. Maka ini terjadi ikatan rangkapnya di sini. Ya. Alkohol. Sekarang sifat kimia yang ketiga. Reaksi reduksi haloalkana dengan gas hidrogen atau hidrida akan menghasilkan alkana. Contohnya 4RX dengan tadi hidrida dengan LiAlH4 senyawa hidrida membentuk RH plus LiX plus AlX3. Contohnya pada 4 molekul etil klorida akan membentuk 4 molekul C2H6. C2H6 adalah alkana ya. Namanya apa? Etana plus LiCl plus AlCl3 dengan katalis LiAlH4. 4 sintesis Wood merupakan reaksi pembentukan alkana dan haloalkana dengan logam natrium. R2RX plus 2Na membentuk Rl alkana plus 2NaE. Contohnya di sini metil klorida dengan logam Na akan membentuk etana plus natrium. Ini terjadi reaksi, ini Na-nya berikatan dengan Cl. CH3-nya ini menjadi satu molekul. 2CH3-nya menjadi satu molekul. Yang nomor 5, reaksi Grignard merupakan reaksi yang khas untuk mensintesis beberapa senyawa karbon, misalkan aldehid atau keton. Reaksi Grignard ini mempunyai rumus umum RMGX. Reaksi ini dilakukan pada pelarut eter yang kering. 2RX
plus Mg membentuk RMgX. Ini yang disebut dengan nama reaksi Grignard. Contohnya pada C2H5Cl dengan Mg, jadi C2H5MgCl. Berawal dari reaksi Grignard dapat disintesis beberapa senyawa turunan alkana, misalkan alkana, alkohol, dan asam karboksinat. Reaksi Grignardnya ini C2H5MgX, misalkan dengan CO2 akan membentuk CH3CHCOH. Berarti ini adalah namanya apa? C-nya 3, asam propanoat. Kemudian reaksi Grignard dengan CH3CN akan menghasilkan CH3CH2 C rangkap O CH3. Berarti ini gugus fungsinya adalah gugus keton. Ya, ini etil metil keton. Dan dengan reaksi CH3CO CH3 ini masih keton. Ya, reaksinya adalah keton. Ini namanya apa? Metil atau dimetil ketol, metil keton atau 2 propanon akan membentuk senyawa CH3CH2 C CH3OH CH3. Jadi alkohol ya, punya fungsi alkohol. Jenis alkohol adalah alkohol tersier. Namanya berarti apa? C-nya 4. Berarti butana OH-nya pada nomor 2. Nomor 2, kemudian ini ada CH3-nya metil cabangnya pada nomor 2 juga. Berarti C-nya 4 adalah propanol, propanolnya nomor 2, C-nya 4 ya, maaf. C-nya 4 berarti butanol, butanol nomor 2 butanol ada cabangnya metil. Artinya juga nomor 2, sehingga nama seluruhnya adalah 2 metil 2 butanol. Ini berarti senyawa apa ini? Kita sepertikan ini CH, ada CH-nya. Ini adalah senyawa aldehid. Ini ada metil, ya. Ada cabangnya yaitu ada rantai berikutnya, ini adalah metil, sehingga namanya adalah etanal. Nah, etanal masih membentuk alkohol, tapi alkohol jenis alkohol sekunder. Alkohol sekunder, berarti C-nya 4, berarti namanya butanol nomor 2. Kemudian, kalau ini berarti namanya sama termasuk gugus aldehid. Ini namanya kalau tadi ini etanal, kalau ini adalah namanya metanal. Akan menghasilkan alkohol primer. Dan namanya C-nya 3, namanya apa? Propanol, nomor 1 propanol. Kemudian kalau dengan air akan membentuk alkana, C2H6, atau namanya etana. Sekarang pembuatan haloalkana. Yang pertama yaitu substitusi halogen terhadap alkana dengan bantuan sinar ultraviolet. RH dengan plus X2 dengan ultraviolet akan membentuk RX plus HX. X2 yang dapat mensubstitusi alkana umumnya adalah Cl2 dan Br2. Jadi tidak semuanya bisa mensubstitusi halogen. Contohnya CH3CH2 plus Cl2 dengan ultraviolet membentuk CH3CH2Cl plus HCl. 2. Adisi asam halida HX terhadap alkena atau alkuna. Adisi dengan reaksi Markovnikov, ya, aturan Markovnikov. RCH rangkap CH R-arsen plus HX membentuk RCH2CHX per R-arsen. Contohnya pada etena dengan HCl akan membentuk kloroetana. Substitusi gugus OH pada alkohol dengan fosfor pentahalida PX5 akan membentuk, kita lihat ROH plus PX5 membentuk RX POX3 plus HX. Contohnya pada CH3OH plus PCl3 membentuk CH3Cl, POCl3 dan HCl. Sekarang kegunaan haloalkana. Senyawa haloalkana banyak digunakan sebagai bahan industri, plastik, pelarut, pembersih, dan anestesi atau obat bius. Plastik, kita kenal PVC, polivinil klorida, merupakan polimer yang digunakan sebagai pipa pralon, pipa air.
plastik CD, dan sebagainya. Teflon, tetrafluoroetana, banyak digunakan sebagai bahan pembuatan rumah tangga. Ini adalah PVC. Ini adalah teflon. Dan pelarut karbon tetraklorida digunakan sebagai pelarut nonpolar. Kloroform sebagai pelarut organik. 1,1,1-trikloroetana digunakan untuk pelarut cat dan pembersih. Kemudian dari obat anestesi pembius pada senyawa 2-bromo 2-kloro 1,1,1-trifluoroetana merupakan pengganti ether dan kloroform yang digunakan sebagai obat anestesi atau obat bius pada operasi bedah. Jadi ini halutan atau kloroform atau ether ya. Halutan, kloroform, ether ini dulu digunakan sebagai obat bius. Sekarang sudah ditinggalkan, sudah digantikan oleh senyawa 2-bromo 2-kloro 1,1,1-trifluoroetana. Zat pendorong dan pembusa. Freon digunakan sebagai zat pendorong dan pembusa pada pembuatan karet busa. Penggunaan freon mengandung klor, CFC, sudah ditinggalkan dan diganti jenis freon yang tidak mengandung klor atau disebut dengan non-CFC. Pestisida, DDT, dikloro, divenil, trikloroetana, dan gamexen, heksaklorosikloheksana. Banyak digunakan sebagai pestisida, tapi sekarang DDT sudah ditinggalkan karena residunya dapat bertahan puluhan tahun sehingga mencemari lingkungan. Ini DDT ya. Untuk pestisida serangga maupun ular ini yang terdapat dalam misalkan dalam di sawah ya. Tapi sekarang sudah ditinggalkan. Dan ini adalah klordan anti rayap juga pestisida. Dan lindan pembasmi kutu dalam sampo. Kemudian ini adalah freon yang digunakan pada pendingin kulkas dan pada AC. Saya kira materi itu tadi sudah selesai. Seperti biasanya kalian catat. Kemudian kerjakan soal-soal di bawah ini. Ada 1, 2, 3, tiganya ada AB, 4, 5, dan 6. Kerjakan soal-soal ini. Ya, catat tadi materinya, kerjaan soal-soal ada 6 soal. Difoto dan seperti biasanya dikirim. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Satu Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.